Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santet Kembang Kenanga. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa cerita kali ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Suara tangisan itu terdengar sebelum siapapun tahu apa yang sedang terjadi. Di komplek perumahan Gria Permata, Sabtu pagi biasanya berlangsung tenang. Ibu-ibu menyapu teras, bapak-bapak mencuci motor, anak-anak berlarian di jalan depan rumah. Tapi pagi itu berbeda. Tangis yang terdengar bukan tangis biasa, melengking, bergetar, seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditahan. Satu persatu, pintu mulai terbuka. Kepala-kepala menyembul dari balik pagar. Seorang ibu yang tadi asik menyiram tanaman berhenti. Selang masih di tangan. Dua anak kecil yang sedang bermain bola mendadak diam. Bola menggelinding begitu saja ke pinggir jalan. Semua mata tertuju ke titik yang sama, di depan rumah nomor 14, di tengah jalan yang membelah Blok B. Di sana, seorang perempuan berlutut di atas aspal. Gamis putihnya yang tadi rapi kini kusut di bagian lutut. Jilbabnya masih terpasang, tapi beberapa helai rambut menyembul di sisi wajah. Tanda ia sudah bergerak tergesa sebelum ini. Namanya Haning, 28 tahun. Wajahnya basah, matanya bengkak. Tapi ia masih berusaha bicara dengan jelas, meski suaranya terus bergetar. Di depannya berdiri seorang lelaki, tinggi, berdiri tegak, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sepertinya baru saja disetrika. Namanya Yadi, 32 tahun. Dokter muda di rumah sakit ternama, tampan, rapi, dan pagi itu dingin sekali. Mas Yadi, suara Haning hampir habis. Tolong bilang apa salahku. Aku akan memperbaikinya, apapun. Tapi jangan batalkan pernikahan kita. Tolong. Yadi tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke bawah ke arah Haning yang berlutut di kakinya. Rahangnya mengeras sebentar, lalu sangat cepat, hampir tidak terlihat, sudut bibirnya bergerak sedikit. Bukan senyum yang hangat, lebih seperti ekspresi orang yang merasa sudah menang. Haning, katanya akhirnya, suara rendah dan datar. Keputusan sudah dibuat. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Tapi kenapa, Mas? Kemarin tidak ada apa-apa. Kita baik-baik saja. Baik-baik saja menurut kamu, potong Yadi. Nadanya tidak keras, tapi terasa seperti tamparan. Bukan berarti menurut aku juga. Orang-orang yang menonton tidak ada yang bersuara. Mereka hanya berdiri di tempat masing-masing. Entah kenapa tidak ada yang melangkah maju untuk melerai atau sekedar menenangkan Haning. Mungkin canggung, mungkin memang sedang menonton. Haning mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar. Ia menarik nafas panjang, mencoba menguasai diri. Mas, kita sudah setahun lebih. Keluarga sudah tahu. Undangan sudah tersebar. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Yadi mengambil satu langkah ke belakang. Sudah selesai. Ia berbalik. Haning panik. Tangannya refleks meraih lengan Yadi, menggenggam kuat. Mas, jangan pergi dulu. Yadi menoleh. Dan dengan satu gerakan tegas, tangannya direnggut. Tubuh Haning terdorong. Haning tidak sempat menyeimbangkan diri. Ia jatuh ke belakang. Punggung dan telapak tangannya menghantam aspal. Seketika suasana berubah. Seperti ada yang baru tersadar dari tidur.
Beberapa orang bergerak maju. Seorang ibu berlari kecil ke arah Haning. Seorang bapak berteriak, "Hei, hei!" ke arah Yadi yang sudah mulai melangkah pergi. Dari sisi jalan yang agak jauh, seorang perempuan berusia sekitar 50-an berdiri kaku. Resti, adik kandung ibu Haning, yang tadi baru saja tiba dan belum sempat masuk ke dalam rumah, menyaksikan semuanya dari jarak beberapa meter. Tangannya mengepal. "Hei, anak muda!" Suaranya keras dan jelas, memotong keributan kecil yang mulai terjadi. Yadi berhenti, menoleh malas. "Kau boleh putuskan apa saja sesuai hatimu," kata Resti. Langkah kakinya mendekat tapi terkontrol. "Tapi lihat apa yang kau lakukan. Lihat, semua ada balasannya. Malu dibalas malu, sakit dibalas sakit." Yadi menatapnya sebentar. Ekspresinya tidak berubah. "Kamu siapa?" tanyanya datar. "Peduli apa aku sama ucapanmu?" Ia lalu melanjutkan langkahnya, tidak terburu-buru, seolah tidak terjadi apa-apa. Resti masih berdiri di tempat yang sama, menonton punggung Yadi menghilang di ujung jalan. Di sampingnya beberapa tetangga sudah mengerubungi Haning yang masih duduk di aspal, menangis tanpa suara serak, seperti sudah kehabisan tenaga untuk menangis dengan benar. Seseorang menawarkan tangan untuk membantu Haning berdiri. Haning menerimanya, bangkit dengan susah payah. Matanya melirik ke kiri, ke kanan. Orang-orang yang mengelilinginya, wajah-wajah yang menatapnya dengan berbagai macam ekspresi. Iba, penasaran, canggung, bahkan ada yang masih memegang handphone. Tidak ada satupun yang ia kenal dengan benar di kerumunan itu. Ia sendirian, di tengah puluhan orang. Ia sendirian. 3 minggu setelah kejadian itu, nama Haning masih jadi bahan obrolan di warung kopi Pak Hendra yang letaknya persis di sudut Blok A. Setiap pagi hampir selalu ada 2 orang atau 3 orang yang duduk di sana, minum teh, makan gorengan, dan membahas Haning seperti sedang membahas sinetron yang baru tayang semalam. Kasian sih, tapi ya namanya juga jodoh, mau gimana? Kasian apanya? Kelihatan dari awal juga itu laki-laki tipenya gak beres. Yang bikin heran tuh katanya sekarang Haning sering ngomong sendiri, ibunya sampai nangis terus. Percakapan seperti itu sudah jadi rutinitas. Berganti orang, tapi topiknya tetap sama. Yang mereka tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu, kondisi Haning jauh lebih berat dari sekedar bahan obrolan pagi. Minggu pertama setelah kejadian itu, Haning hanya mengurung diri. Pintu kamarnya tertutup seharian. Makannya hampir tidak ada. Ibu Karti, ibunya, mengetuk pintu tiap beberapa jam. Kadang Haning menjawab, kadang tidak sama sekali. Bapak Rinto, ayahnya, cuma bisa duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Minggu berikutnya mulai berbeda. Haning keluar kamar, tapi tatapannya kosong. Ia duduk di depan televisi yang tidak menyala. Kadang bibirnya bergerak pelan, berbicara sendiri, kata-kata yang tidak jelas, kalimat yang tidak punya ujung. Ibu Karti sudah membawa Haning ke dokter, dapat obat, dapat diagnosis, tapi kondisi Haning tidak banyak berubah. Mereka coba alternatif, ada yang menyarankan ke orang pintar di daerah Ciputat, ada yang bilang cukup ruqyah saja, hasilnya nihil. Lalu datanglah malam yang membuat seluruh komplek Gria Permata tidak bisa tidur. Sekitar pukul 11:30 malam, pintu rumah nomor 14 terbuka. Haning keluar tanpa selembar pakaian pun. Rambutnya acak-acakan, matanya terbuka lebar tapi tidak fokus kemana-mana. Ia berlari ke tengah jalan sambil berteriak dengan suara yang parau, "Ambil aku Tuhan, ambil aku sekarang." Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Orang-orang keluar. Ada yang langsung berlari mendekat untuk membawa Haning masuk. Ada yang berdiri di teras sambil menyaksikan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ibu Karti menangis histeris. Bapak Rinto berusaha membungkus tubuh Haning dengan kain yang ia ambil terburu-buru dari dalam rumah.
Keesokan paginya warung Pak Hendra lebih ramai dari biasanya. Kabar itu menyebar cepat ke pengajian, ke grup RT, kemana saja. Ada yang bicara dengan nada prihatin, ada yang terdengar seperti sedang menikmati ceritanya sendiri. Namanya juga lagi susah, malah banyak yang seneng ngegunjing. Gumam Busari, salah satu tetangga yang dari awal memang tidak suka dengan cara orang-orang membicarakan Haning. Tapi suara seperti itu tenggelam di antara suara-suara yang lain. Kabar itu akhirnya sampai juga ke kampung. Resti tiba 2 hari kemudian. Ia tidak memberitahu sebelumnya, langsung datang dengan 1 tas besar, turun dari angkot, dan berjalan masuk ke rumah kakaknya tanpa basa-basi panjang. Ibu Karti yang membukakan pintu langsung menangis begitu melihat adiknya. "Resti, Haning." Ibu Karti tidak sanggup melanjutkan. Resti menepuk bahu kakaknya pelan. "Mana Haning?" Ia masuk ke kamar. Haning berbaring menghadap tembok. Selimut menarik sampai ke dagu. Resti duduk di tepi ranjang. "Haning." Tidak ada jawaban. Resti menyentuh bahu keponakannya pelan. Haning menoleh, dan Resti melihat langsung apa yang selama ini hanya ia dengar dari telepon. Mata yang dulu selalu hidup sekarang kosong. Wajah yang dulu sering tertawa sekarang pucat dan kering. "Ya Allah, Haning." Suara Resti turun hampir jadi bisikan. Ia menggenggam tangan Haning erat. Air matanya jatuh tanpa ia usap. Beberapa saat ia hanya diam, menatap keponakannya yang kembali memejamkan mata. Tapi di balik diam itu ada sesuatu yang mulai menyala di dalam dadanya, pelan tapi panas. Yadi harus diberi pelajaran. Api yang mulai menyala di dada Resti itu tidak padam keesokan harinya, justru semakin besar. Tapi Resti bukan perempuan yang bertindak tanpa berpikir. Ia tidak langsung pergi mencari Yadi dan berteriak di depan mukanya. Ia memilih cara lain. Diam, amati, kumpulkan informasi. Selama beberapa hari Resti mulai memperhatikan rutinitas Yadi dari jauh. Ia tahu di mana Yadi tinggal karena Haning pernah bercerita. Blok C, nomor 27, rumah cat krim dengan pagar besi hitam. Setiap pagi Yadi berangkat kerja sekitar pukul 7 kurang. Pulang antara pukul 4 atau 5 sore. Kadang mampir warung makan di ujung jalan, kadang langsung masuk ke rumah. Resti juga mulai bertanya ke beberapa orang tetangganya yang cukup lama tinggal di komplek itu, atau kenalan yang kebetulan tahu soal Yadi. Yang ia temukan membuat perutnya terasa mual. Haning bukan yang pertama. Sebelum Haning ada perempuan bernama Wulan, dibatalkan 3 hari sebelum akad. Sebelum Wulan ada Sinta, dibatalkan di hari yang sama, saat keluarga sudah berkumpul di rumah. Ada 2 nama lain yang Resti dengar tapi tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Yang jelas pola itu ada. Yadi membatalkan pernikahan bukan karena alasan yang masuk akal. Tidak ada perselingkuhan yang terbukti. Tidak ada konflik keluarga besar. Tidak ada apa-apa. Ia hanya pergi begitu saja dan tidak pernah memberi penjelasan yang cukup. Haning adalah yang kelima. Resti duduk di teras rumah kakaknya malam itu lama sekali, tanpa bicara. Jumat berikutnya ia sengaja berdiri di dekat masjid komplek saat waktu sholat Jumat. Bukan untuk apa-apa. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri. Yadi keluar dari masjid dengan langkah santai. Sarung terlipat rapi. Peci putih masih di kepala. Wajahnya segar. Ia berjabat tangan dengan beberapa orang. Tertawa kecil menanggapi sesuatu yang dikatakan seseorang, lalu berjalan pulang. Resti menatapnya dari jauh tanpa bergerak. Ia tidak bilang apa-apa, tidak perlu. Malam itu, Resti menghubungi seseorang yang sudah lama ia kenal dari kampung, Mbah Karta, orang tua yang tinggal di pinggiran kota. Dikenal bisa menangani hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Resti tidak pernah benar-benar mempercayai praktik seperti itu sebelumnya, tapi sekarang berbeda. 2 hari kemudian selepas sisa, Resti berangkat sendiri. Perjalanan ke tempat Mbah Karta memakan waktu hampir 1 jam. Angkot, lalu jalan kaki. Jalanan semakin sepi setelah melewati pasar malam yang sudah tutup.
Rumah-rumah berganti menjadi lebih jarang. Pohon-pohon lebih rapat di kanan kiri. Resti mengikuti petunjuk yang ia catat di HP-nya. Rumah Mbak Karta berada di ujung jalan tanah yang sempit, dikelilingi pohon-pohon tua yang rindang. Dari luar pagar kayu, aroma dupa sudah tercium samar. Lampu di teras menyala redup, bohlam kuning yang menggantung begitu saja. Seorang pria tua membukakan pintu, lalu mempersilahkan Resti masuk tanpa banyak tanya. Di dalam ruangan yang kecil dan remang, Mbak Karta sudah duduk di tikar. Mata tuanya menatap Resti begitu ia masuk. "Duduk," kata lelaki tua itu pendek. Resti duduk. Ia langsung menyampaikan maksudnya, tidak berputar-putar. "Mbah, saya minta tolong. Ada orang yang harus diberi pelajaran." Mbak Karta tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang. "Kau yakin, Duk? Dendam itu tidak pernah berakhir baik." "Saya sudah yakin, Mbah." Resti menjaga suaranya tetap stabil. "Keponakan saya hancur karena dia. Bukan cuma Haning. Ada 4 perempuan lain sebelumnya. Dia tidak pernah berhenti." Mbah Karta diam beberapa saat. Matanya tidak berkedip menatap Resti, seperti sedang menimbang sesuatu. "Ada satu cara," katanya akhirnya. "Santet kembang kenanga. Tapi dengar baik-baik. Kau hanya bisa memanggil. Kau tidak bisa mengendalikan. Makhluk yang datang akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Bisa cuma kena orangnya, bisa lebih dari itu." "Saya terima resikonya." Mbak Karta menatapnya 1 detik lagi, lalu mengangguk pelan. Ia mengambil bunga kenanga dari sebuah wadah kecil di sampingnya. Aroma khasnya langsung menyebar begitu wadah itu dibuka. Tajam, manis, tapi entah kenapa terasa berat di ruangan itu. Mbak Karta membungkus bunga itu dengan daun pisang yang sudah ia siapkan. Tangannya bergerak pelan sambil bibirnya komat-kamit, membaca sesuatu yang tidak terdengar jelas. Setelah beberapa menit, ia menyerahkan bungkusan itu ke Resti. "Kirim ini ke rumahnya. Barengi dengan makanan kesukaannya, biar tidak curiga. Taruh bungkusan ini di antara yang lain." Resti menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. "Setelah ini," lanjut Mbak Karta, "jangan datang lagi ke sini. Apa yang sudah kau mulai, kau yang harus tanggung." Resti mengangguk, pamit, berdiri, dan berjalan keluar. Di perjalanan pulang langkahnya tetap tegap. Pikirannya sudah bulat. Tidak ada bagian dari dirinya yang ingin mundur. Tapi tangan yang menggenggam bungkusan daun pisang itu tidak bisa berhenti gemetar kecil sepanjang jalan. Tangan yang gemetar itu tidak Resti biarkan terlihat oleh siapapun. Keesokan harinya ia bangun lebih pagi dari biasanya. Sarapan seadanya, roti dan teh hangat. Lalu duduk sebentar di ruang tamu sambil menyusun rencana di kepalanya. Bungkusan daun pisang itu ia simpan di dalam tas kain, dilapisi baju cadangan supaya tidak terlihat mencurigakan. Jumat itu Resti sudah berdiri di ujung jalan Blok C sejak pukul 11 siang. Ia memilih posisi yang tidak terlalu mencolok, berdiri di dekat warung tertutup, mengenakan kerudung gelap dan kacamata. Dari sana ia bisa melihat teras rumah nomor 27 dengan cukup jelas. Yedi pulang dari masjid sekitar pukul 12:20. Langkahnya santai. Peci ia lepas dan pegang di tangan. Di teras, ia duduk di kursi plastik, menyandarkan tubuh, dan meminta sesuatu ke dalam rumah. Sepertinya minta minum, karena tak lama kemudian ia sudah memegang gelas. Resti mengamati sebentar, lalu menoleh ke kanan, mencari-cari. Ada seorang pemuda dengan motor Beat lewat pelan di dekatnya. Resti menghentikannya. "Mas, mau minta tolong antar kiriman? Dibayar, mau nggak?" Pemuda itu mengangguk. Resti menyerahkan 3 bungkusan. 2 berisi makanan yang sudah ia beli dari warung tadi pagi. 1 bungkusan daun pisang yang ia selipkan di antara keduanya. Ia berpesan singkat, "Bilang saja
dari jasa pengiriman. Pengiriman atas nama Haning. Itu saja. Tidak perlu tambah-tambah. Pemuda itu berangkat. Resti kembali ke posisinya. Mata tidak lepas dari teras nomor 27. Yadi masih duduk santai saat kurir itu datang. Ia menerima bungkusan dengan ekspresi datar, mengangguk, lalu kurir pergi. Begitu sendirian, Yadi melihat ke arah bungkusan di tangannya. Ia membuka salah satu yang berisi makanan, membacanya sebentar. Dari jauh, Resti tidak bisa mendengar apa yang Yadi katakan, tapi ia bisa melihat Yadi tertawa kecil, lalu dengan santai melempar bungkusan makanan itu ke tong sampah di pojok teras. Bungkusan kedua menyusul tidak lama kemudian. Tersisa satu, bungkusan daun pisang. Yadi memegangnya sebentar, membolak-baliknya, lalu membukanya. Begitu daun pisang terbuka, bahkan dari jarak sejauh itu, Resti tahu aromanya pasti sudah menyebar. Ia melihat Yadi memeringkan kepala sebentar, seperti sedang mencium sesuatu yang tidak ia kenali. Tapi hanya sebentar. Yadi tertawa pendek, lalu bungkusan itu ikut masuk ke tong sampah. Ia berdiri, mengambil gelasnya, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Resti menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada apa-apa. Yadi tidak keluar lagi. Resti mulai berpikir mungkin tidak akan terjadi apa-apa hari ini. Saat tiba-tiba Yadi muncul lagi di ambang pintu. Ia berdiri di sana, setengah di dalam, setengah di luar, sambil memegang HP, seperti sedang menunggu sinyal atau membaca sesuatu. Lalu semuanya terjadi sangat cepat. Sebuah bayangan gelap muncul tepat di sisi kiri Yadi, bukan dari balik pintu, bukan dari sudut manapun yang masuk akal. Begitu saja ada di sana, seolah tumbuh dari udara. Tubuh Yadi terdorong ke samping hingga punggungnya mentok ke kusen pintu. Ia tidak bisa bergerak maju, tidak bisa mundur, seperti ditekan dari 2 arah sekaligus. Kemudian sebuah telapak tangan muncul dari bayangan itu, besar, tidak wajar ukurannya, dengan jari-jari yang panjang dan gelap. Telapak itu menangkup kepala Yadi dari samping, menutupi hampir seluruh sisi kanan kepalanya. Yadi terlihat panik, mulutnya terbuka seperti hendak berteriak. Tak ada suara yang keluar. Satu hentakan keras, kepala Yadi dibanting dengan daun pintu kayu di sampingnya. Tubuh Yadi langsung lemas. Ia melorot ke lantai teras, tidak sadar. Bayangan itu tidak ada lagi. Resti berdiri diam di tempatnya. Matanya menatap tubuh Yadi yang terkulai di depan pintu rumahnya sendiri. Sepi, tidak ada tetangga yang kebetulan melihat. Tidak ada suara apapun selain angin siang yang biasa. Sudut bibirnya bergerak sedikit saja, senyum yang tidak sepenuhnya puas, tapi cukup. Ia memutar badan, memasukkan tangan ke saku, dan berjalan pergi dengan langkah yang tenang. Yadi tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di rumah sakit. Yang ia tahu saat membuka mata, langit-langit putih ruang rawat inap ada di atasnya. Kepala terasa berat, diperban rapi, infus menempel di punggung tangan kiri. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Seorang perawat masuk, memeriksa tensi, mencatat sesuatu, lalu pergi tanpa banyak bicara. Yadi menatap langit-langit, kepalanya berdenyut, tapi pikirannya sudah mulai jernih. Ia ingat teras, ingat pintu, ingat sesuatu, tapi ia memilih tidak memikirkan terlalu dalam. Ruangan itu sunyi, 1 kamar, 1 ranjang. Jendela kecil di sisi kanan yang tirainya setengah terbuka. Yadi memejamkan mata, mencoba istirahat. Itulah saat aroma itu datang, pelan, samar, tapi tidak salah. Kenanga, tajam dan berat, sama persis dengan saat ia membuka bungkusan daun pisang kemarin. Yadi membuka mata, menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada bunga, tidak ada siapapun di ruangan. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan. Tapi kemudian mulutnya terasa berat, ingin memanggil perawat. Tidak ada suara yang keluar, bibirnya bergerak, tenggorokannya bergerak, tapi ruangan tetap sunyi. Yadi panik, tangannya mencari tombol panggil di sisi ranjang. Sebelum tangannya sampai, ada sesuatu yang mencengkram kedua pergelangan kakinya dari bawah selimut. Dingin, kuat.
Yadi menarik nafas keras, masih tidak ada suara. Ia berusaha menendang, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Dari bawah selimut, tarikan itu semakin kuat, semakin ke bawah. Tubuh Yadi bergeser ke tepi ranjang, meski ia berusaha memegang sisi kasur dengan kedua tangan. Lampu padam, gelap total. Yadi merasakan tubuhnya ditarik lebih cepat, lalu jatuh dari ranjang. Punggungnya menghantam lantai, rasa sakit menjalar. Tapi yang lebih parah, kakinya tersangkut di besi rangka ranjang bagian bawah. Posisinya terpelintir, tepat di selangkangan. Nyeri luar biasa menghantam sekaligus. Di luar terdengar suara pintu digedor. "Pak Yadi? Pak Yadi, ada apa?" Para perawat mendorong pintu dari luar, tapi pintu tidak bergerak, bukan terkunci. Hanya seperti ada beban besar yang menahan dari dalam. Mereka mendorong lebih keras, memanggil lebih keras. Di dalam, Yadi meraih tepi ranjang dengan tangan gemetar, berusaha mengangkat tubuhnya, tapi tarikan di kakinya tidak berhenti. Lampu menyala, Yadi berhenti bergerak. Di sisi kanan ranjang, tepat setengah meter dari wajahnya, sebuah sosok berdiri diam berbalut kain putih lusuh yang melilit seluruh tubuh dari kepala hingga kaki, dengan beberapa bagian yang sudah menguning dan bernoda. Wajahnya menghitam, bukan seperti orang yang terkena panas, tapi seperti warna yang memang sudah begitu sejak lama. Matanya membelalak lebar, menatap ke arah Yadi tanpa berkedip. Dari balutan kainnya, aroma kenanga menguar samar tapi jelas. Bibirnya, atau apapun yang ada di balik kain itu, yang membentuk mulut, tertarik ke samping. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seperti itu. Kaki Yadi yang masih tersangkut di besi ranjang itu tiba-tiba digenggam sesuatu. Kertak. Suara tulang, nyata, keras, satu kali. Barulah suara Yudi keluar. Jeritan yang panjang dan melengking memenuhi ruangan. Pintu terbuka seketika. 3 perawat dan 1 dokter jaga berhamburan masuk. Mereka menemukan Yadi di lantai, wajah pucat, kaki dalam posisi yang tidak wajar. Salah seorang perawat muda berdiri sebentar di ambang pintu, matanya melihat ke sudut ruangan, lalu tubuhnya lunglai ke lantai dan pingsan. Tidak ada yang melihat apa yang ia lihat sebelum jatuh. Kabar tentang Yadi sampai ke keluarganya malam itu juga. Bapak Subali dan Ibu Ida, orang tuanya, tiba di rumah sakit sekitar pukul 8 malam. Bapak Subali setelah melihat kondisi anaknya tidak tinggal diam. Ia keluar dari kamar dan bertanya ke sana ke sini. Sampai akhirnya satpam rumah sakit bernama Pak Tommy memberinya secari kertas berisikan alamat. Mbah Darmanto, orang pintar, kampung sebelah. Bapak coba saja. Bapak Subali pergi sendiri malam itu juga, menjemput Mbah Darmanto dan membawanya kembali ke rumah sakit. Di kamar Yadi, suasana sudah sedikit lebih tenang. Yadi diberi obat pereda nyeri, kakinya sudah ditangani sementara. Ibu Ida duduk di kursi pojok dan menggenggam tasbih, wajahnya pucat. Mbah Darmanto masuk ke kamar, ia duduk, mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, mulai merapalkan sesuatu dengan suara pelan. Belum 2 menit pintu tertutup sendiri, lampu padam lagi. Mbah Darmanto berdiri, mencoba ke pintu. Macet. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu melingkar pelan di perutnya, seperti lilitan yang mengencang perlahan. Lalu sebuah bisikan tepat di telinga kanannya, sangat dekat, suaranya serak dan berat. Jangan kembali kalau masih ingin hidup. Pintu terbuka, lampu menyala. Mbah Darmanto berlari. Ia menerobos keluar tanpa menoleh, melewati ruang perawat, terus ke ujung gedung. Langkahnya cepat, tapi di tengah jalan, tepat saat ia melewati jendela besar yang terbuka di sisi gedung lantai 2, tubuhnya berhenti mendadak. Kakinya berjalan sendiri, mendekat ke jendela, tangannya mendorong kusen, wajahnya kosong, tidak ada ekspresi. Ia melompat. Tubuhnya jatuh ke trotoar di bawah dengan suara yang membuat 2 orang yang kebetulan lewat berhenti dan berteriak. Di dalam kamar, Ibu Ida yang tadi menggenggam tasbih tiba-tiba tidak bergerak. Yadi memanggilnya dari ranjang. Bu,
Kenapa? Bapak Subali yang baru masuk kembali ke kamar langsung mendekati ke istrinya, mengguncang bahunya. Dokter masuk tak lama kemudian, memeriksa, menggeleng pelan. Innalillahi, ibu sudah tidak ada, Pak. Serangan jantung. Bapak Subali mundur selangkah, matanya kosong. Ia menoleh ke arah Yadi sebentar, lalu berbalik berjalan keluar kamar, pelan dan tanpa ekspresi, persis seperti Mbak Darmanto tadi. Dokter yang melihatnya pergi hanya mengira ia butuh darah segar. Wajar, istrinya baru saja meninggal. Tidak ada yang mengikutinya. Suara dari luar gedung terdengar beberapa menit kemudian. Keributan, teriakan, suara benturan. Dua mayat di trotoar yang sama berselang tidak lebih dari 10 menit. Yadi mendengar semuanya dari ranjangnya. Ketika kabar itu sampai ke telinganya bahwa kedua orang tuanya tidak ada, ia mengamuk. Tangannya mencabut infus, kakinya yang patah ia paksa bergerak. Dokter dan perawat menahannya, menyuntikkan obat penenang. Yadi tertidur sambil menangis. Keesokan paginya pukul 6 lebih sedikit, perawat shift pagi masuk untuk pemeriksaan rutin. Yadi sudah tidak bernafas. Tubuhnya kaku di ranjang, wajahnya menghadap langit-langit. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bekas apapun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar itu semalam setelah semua orang keluar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, satu keluarga habis. Resti tidak tahu soal apa yang terjadi di rumah sakit itu. Tidak langsung. Ia baru mendengar kabarnya dari tetangga yang membicarakannya 2 hari kemudian. Seorang dokter muda meninggal di rumah sakit tempatnya sendiri bekerja. Kedua orang tuanya juga ditemukan meninggal di malam yang sama. Satu orang tua lain melompat dari jendela gedung. Orang-orang menyebutnya musibah beruntun. Ada yang bilang kutukan, ada yang bilang kebetulan. Resti mendengar semuanya sambil duduk di teras rumah ibunya. Diam, tidak berkomentar. Ia tidak menyangka akan sebesar itu. Ia hanya ingin Yadi merasakan sakit, bukan ini. Tapi yang sudah terjadi tidak bisa ditarik kembali. Dan Resti tidak punya ruang untuk menyesali sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Ia hanya bisa diam dan berusaha tidak memikirkannya terlalu dalam. Sore itu ia pulang ke rumah ibunya di daerah pinggiran, jauh dari komplek Gria Permata. Lebih tenang, lebih sepi. Ibu Fadia, ibunya, sudah menyiapkan makan malam sederhana. Nasi, sayur bening, tempe goreng. Mereka makan dengan tenang, tidak banyak bicara. Selesai makan, Resti membawa piring ke dapur. Saat melewati meja makan, matanya berhenti. Di atas meja di sudut yang tadi kosong, ada sebuah bungkusan kecil, daun jati, dilipat dan diikat tali rafia tipis. Resti tidak ingat meletakkan apapun di sana. Ia mengambilnya, membuka lipatannya pelan. Kembang kenanga, beberapa helai, masih segar. Wanginya langsung menyebar begitu daun jati terbuka. Bu, Resti memanggil. Ini siapa yang taruh? Ibu Fadia muncul dari arah dapur, mengiringkan tangan di kain lap. Ia melihat ke arah bungkusan di tangan Resti, lalu menggeleng. Ibu tidak taruh apa-apa? Tadi bersih-bersih di luar, baru masuk. Keduanya saling memandang sebentar. Resti menutup kembali daun jati itu, meletakkannya di luar pintu belakang, dan tidak membahasnya lagi. Disinilah Heri masuk ke cerita. Pemuda 23 tahun itu sudah beberapa minggu ikut membantu merawat Daning di rumah Pak Rinto. Anak tetangga jauh, tidak punya hubungan keluarga, tapi sejak awal kejadian ia memang sering membantu. Antar jemput ke dokter, jaga malam kalau kondisi Haning memburuk, bantu belanja keperluan rumah. Orangnya pendiam tapi sigap. Kalau diminta melakukan sesuatu, ia langsung bergerak tanpa banyak tanya. Malam itu Heri kebetulan ikut mengantar Resti pulang ke rumah Ibu Fadia, dan karena sudah larut, Ibu Fadia memintanya menginap di ruang tamu. Selepas maghrib, aroma kenanga itu datang lagi. Bukan dari bungkusan yang tadi sudah dibuang Resti keluar. Aromanya muncul begitu saja di dalam ruangan, samar tapi nyata, seperti seseorang baru saja meletakkan bunga segar di tengah ruangan. Ibu Fadia mengusir aromanya dengan menyalakan kipas angin. Resti tidak berkata apa-apa. Heri duduk di sudut ruang tamu, matanya mengamati kedua perempuan itu bergantian.
Sekitar pukul 9 malam, Ibu Fadia berdiri dan mengambil sandal. "Ibu mau keluar sebentar, ngecek pintu pagar belakang. Kayaknya tadi lupa dikunci." "Bu, jangan keluar dulu." Heri berdiri lebih cepat dari Resti, yang sempat bereaksi. "Biar saya yang cek." Ibu Fadia mengernyit. "Cuma ke belakang, Her?" "Iya, tapi biar saya dulu." Nada Heri tenang tapi tidak bisa ditolak. "Masuk ya, Bu, sebentar." Ibu Fadia masuk kembali, meski wajahnya masih bingung. Heri mengambil senter kecil dari tas pinggangnya, melangkah ke halaman belakang. Malam itu tidak ada angin. Lampu halaman menyala, tapi jangkauannya hanya sampai setengah halaman. Selebihnya gelap biasa, gelap yang normal. Bukan gelap yang aneh. Tapi aroma kenanga di sana jauh lebih pekat dari dalam rumah. Heri berdiri di tengah halaman, menyapu senter ke kanan dan kiri. Lalu sesuatu bergerak di sudut halaman, dekat pohon jambu yang sudah tua. Sosok itu muncul pelan, berbalut kain putih lusuh yang melilit seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Beberapa bagian kainnya sudah menguning dan robek di pinggiran. Wajahnya menghitam, tidak ada yang bisa disebut ekspresi di sana, kecuali mata yang membelalak lebar ke arah Heri tanpa berkedip. Dari tubuhnya aroma kenanga menguar jelas. Heri tidak lari, ia menarik nafas 1 kali, dalam. "Dengar," katanya. Suaranya dijaga tetap stabil. "Aku mewakili Resti. Kami minta maaf. Ini sudah selesai. Kamu tidak perlu." Sosok itu bergerak. Tidak melangkah, langsung ada di depan Heri dalam waktu yang tidak masuk akal. Tubuh Heri terdorong keras, punggungnya menghantam tanah. Sebelum ia sempat bergerak, kuku-kuku panjang dan lancip dari tangan sosok itu sudah menempel di lehernya, menekan, tidak merobek, tapi cukup untuk membuat Heri tidak berani menggerakkan kepalanya. Heri mencoba mendorong tubuh sosok itu dengan kedua tangan, tidak bergerak. Ia mencoba berteriak, suaranya keluar, tapi pelan. "Pergi! Pergi!" Tiba-tiba, brak, brak. 3 pukulan keras mendarat bertubi-tubi di punggung sosok itu. Bukan tangan, ada sesuatu yang panjang dan keras menghantam berulang kali. Tidak berhenti, tidak memberi jeda. Sosok itu menjerit, suaranya serak dan aneh, seperti sesuatu yang tidak terbiasa mengeluarkan suara. Heri menoleh. Resti berdiri di sana. Kedua tangan menggenggam pemukul kasur rotan yang biasa tergantung di balik pintu. Wajahnya tidak panik, tidak histeris. Ia memukul lagi, sekali, 2 kali, dengan tenaga penuh. "Pergi!" teriaknya. Sosok itu mundur, menjerit lagi lebih keras. Lalu tubuhnya terangkat dan lenyap ke langit malam. Tidak ada sisa apapun di halaman selain aroma kenanga yang mulai memudar. Heri duduk di tanah, meraba-raba lehernya. Tidak ada luka, hanya bekas tekanan yang merah. Ia menatap Resti yang masih menggenggam pemukul kasur itu. "Mbak," katanya pelan. "Kenapa dia takut sama Mbak Resti?" Resti tidak langsung menjawab. Ia menurunkan pemukul kasur. Nafasnya masih sedikit tersengal. Pertanyaan Heri itu menggantung di udara malam tanpa jawaban. Ibu Fadia yang keluar ke halaman setelah mendengar keributan langsung menarik keduanya masuk. Pintu belakang dikunci rapat. Tidak ada yang bicara banyak, mereka duduk di ruang tamu, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Sampai akhirnya Ibu Fadia yang biasanya pendiam, memecah keheningan. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Resti menoleh ke ibunya. "Ibu sudah tua, Resti. Ibu tidak paham hal-hal seperti ini. Tapi ibu tahu, kalau kalian berdua yang menghadapinya sendiri, tidak akan selesai." Ibu Fadia mengatupkan tangannya di atas lutut. "Besok kita ke Kiai Soleh." Resti tidak membantah. Keesokan sorenya Ibu Fadia yang mengetuk pintu rumah Kiai Soleh duluan. Rumah itu kecil dan sederhana, cat tembok putih yang sudah memudar, halaman yang bersih meski tidak ada tanaman hias, hanya beberapa pot kemangi di sudut teras. Kiai Soleh sudah duduk di kursi rotan saat mereka datang, seperti memang sudah tahu akan ada tamu. Ia tidak terlihat seperti orang yang punya kemampuan luar biasa, tubuhnya kurus,
rambutnya putih, dan ia berbicara dengan nada yang sama, tenangnya, seperti orang yang sedang membahas cuaca. Tapi matanya tajam dan tidak terburu-buru. Ceritakan dari awal, katanya ke Resti setelah semua duduk. Resti bercerita dari malam di rumah Mbah Karta, Kembang Kenanga, Kurir, Yedi yang jatuh pingsan, sampai pocong yang semalam mencengkram leher Heri di halaman belakang. Ia tidak memotong atau memperindah, ia ceritakan apa adanya. Kiai Soleh mendengarkan sampai selesai. Lalu ia menghela nafas panjang. Kembang Kenanga itu bukan sekedar bunga, Nduk. Aromanya seperti undangan makhluk-makhluk yang masih penasaran di alam sana. Bisa mencium itu dan merasa dipanggil. Mbah Karta tahu cara memanggilnya, tapi dia tidak ajari kamu cara menutupnya. Ia berhenti sebentar, dan sekarang makhluk itu sudah terlalu lama di sini, sudah mulai menikmati. Itu sebabnya dia tidak mau pergi. Apakah bisa dihentikan, Kiai? Tanya Heri. Bisa, malam ini. Malam harinya, di ruang tengah rumah Ibu Fadia setelah Isya, Kiai Soleh membaca ayat-ayat dengan suara pelan tapi jelas, lalu memercikan air dari botol kecil ke setiap sudut ruangan, ke kanan, ke kiri, ke arah pintu, ke arah jendela. Resti diminta duduk di tengah ruangan, Heri dan Ibu Fadia di sisi kiri dan kanan. Tidak ada yang bicara. 5 menit berlalu, 10 menit. Lalu aroma kenanga itu datang lagi, masuk begitu saja, tanpa angin, tanpa sebab yang jelas. Dan di sudut ruangan dekat pintu sosok itu muncul perlahan. Kain potelosu yang sama menguning di beberapa bagian, wajah yang menghitam, tapi kali ini matanya berwarna merah. Bukan merah menyala seperti bara api, tapi merah gelap seperti darah yang sudah mengering. Ia berdiri diam menatap Resti. Aroma kenangannya ada, tapi tidak sekuat biasanya. Samar, seperti bunga yang sudah lama dipetik. Kiai Soleh tidak berdiri, ia tetap duduk, menatap sosok itu dengan tenang. Tugasmu sudah selesai, katanya. Suaranya tidak keras tapi terdengar isi di dalamnya. Orang yang kamu kejar sudah menerima balasannya. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan di sini. Kenanga yang memanggilmu sudah tidak ada. Kembalilah. Sosok itu tidak bergerak. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Resti menahan nafas. Heri tidak bergerak. Lalu perlahan, sangat perlahan, sosok berbalut kain putih itu seperti kehilangan bentuknya. Bagian bawahnya mulai memudar duluan. Lalu kain-kain itu seolah tertarik ke atas, menipis, seperti asap dupa yang naik dan buyar begitu menyentuh udara. Aroma kenanga itu menghilang bersamanya. Ruangan itu terasa berbeda setelahnya, lebih ringan, lebih biasa. Ibu Fadia mengembuskan nafas panjang. Heri meletakkan tangannya yang selama ini mengepal di atas lutut. Kiai Soleh menatap Resti. Mulai sekarang, jauhi hal-hal seperti ini. Kamu beruntung masih bisa duduk di sini. Resti menunduk. Maafkan saya, Kiai. Saya hanya ingin membela keponakan saya. Niatmu baik, tapi caramu salah. Kiai Soleh berdiri, mengambil botol airnya yang sudah kosong. Sekarang rawat Haning, bantu dia pulih. Itu yang paling penting. Kondisi Haning mulai berubah dalam beberapa hari setelahnya. Perubahannya tidak dramatis. Tidak tiba-tiba langsung sembuh seperti di film. Tapi Ibu Karti yang tiap pagi masuk ke kamar Haning mulai memperlihatkan hal-hal kecil. Haning mulai merespon saat dipanggil. Matanya yang dulu kosong mulai bergerak mengikuti orang yang bicara padanya. Ia mulai mau makan sendiri tanpa harus disuapi. Seminggu kemudian Haning duduk di tepi ranjangnya. Pertama kali setelah berminggu-minggu hanya berbaring. 2 minggu kemudian ia berjalan ke ruang tamu sendiri. Saat Resti datang menjenguknya, sebelum hukuman dari Ibu Fadia resmi diberlakukan, Haning melihat ke arah bibinya dan tersenyum. Tipis, lelah, tapi nyata. Ibu Karti langsung menangis di sudut ruangan. Resti memeluk Haning erat.
Dan kali ini air matanya tidak ia tahan. Harry yang berdiri di dekat pintu mengangkat kedua tangannya ke atas. Alhamdulillah, Mbak Haning sembuh. Haning tertawa kecil, suara yang sudah lama tidak terdengar di rumah itu. Tapi pulang ke rumah ibunya, Resti langsung disambut konsekuensi yang sudah menunggu. Ibu Fadia tidak marah dengan cara berteriak, ia lebih berat dari itu. Ia bicara pelan dengan wajah yang tidak berubah ekspresi, dan itu justru yang membuat Resti tidak bisa berkelit. Kamu tidak boleh keluar rumah dulu, tidak boleh ketemu banyak orang, sampai kamu benar-benar paham apa yang sudah kamu lakukan. Resti tidak membantah, ia tahu ibunya benar. Maka sejak itu hari-hari Resti berputar di dalam rumah saja. Makan, sholat, duduk, tidur. Tidak ada teman yang datang, tidak ada acara keluar. Ibu Fadia tidak kejam, ia masih menyiapkan makan, masih bicara normal. Tapi batasannya jelas dan tidak ditawar. Di luar kehidupan Haning pelan-pelan berjalan kembali. Suaranya mulai sering terdengar, tawanya mulai keluar, matanya mulai hidup lagi. Di dalam kamar Resti yang temaram, perempuan itu sering duduk sendiri menghadap jendela yang tirainya setengah tertutup. Ia tidak menyesal membela Haning, tapi ia tahu yang ikut pergi bukan hanya Hadi. Ada Mbak Darmanto yang tidak tahu apa-apa. Ada 2 orang yang hanya datang karena ingin menyelamatkan anaknya. Harga yang ia bayar bukan hanya kebebasan yang sekarang terbatas. Kadang di malam yang sunyi saat angin tidak bertiup dan rumah sudah sepi, Resti mencium sesuatu yang samar, aroma kenanga, tipis sekali, seperti sisa yang menempel di dinding ingatan. Mungkin hanya ingatan, mungkin memang cuma itu. Dendam terasa sederhana saat masih berbentuk rencana di dalam kepala, tapi begitu dijalankan, ia tidak pernah bisa memilih siapa saja yang akan ikut hancur bersamanya, termasuk diri sendiri. Itulah akhir ceritanya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.